Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menimba ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di pagi hari ini kita sudah memasuki tema 8, subtema 3 dari pembelajaran keempat. Di sini yang akan kita pelajari yaitu kita akan kembali mengulang ya. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari apa sih yang disebut dengan tokoh, apa terbagi menjadi berapa tokoh itu. Nah, yang pertama tokoh itu adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Jadi tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Itu ada tokoh utama ya dan tokoh pembantu. Kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Kalau tokoh tambahan itu sebaliknya. Tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama, tetapi kemunculannya itu diperlukan. Jadi selain itu, selain tokoh utama dan tokoh tambahan, ada juga nih, ada tokoh antagonis. Apalagi tuh? Jadi tokoh antagonis itu adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Jadi kalau tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Jadi tokoh pembantu atau tambahan itu adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Lawan dari antagonis itu adalah sifatnya protagonis. Jadi sifat lawan antagonis itu adalah protagonis. Itu sifatnya protagonis itu baik hati, tidak sombong dan lembut. Kemudian kita akan mempelajari juga itu ada sebuah menggambar sketsa atau membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Jadi kita akan mempelajari tentang karya 3 dimensi ya. Yang minggu kemarin juga sudah ya. Jadi karya 3 dimensi itu terbuat dari kertas. Dia dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu kertas, gunting, dan lem. Kalau contohnya itu kalau dari kertas misalnya berbentuk rumah, pohon, dan manusia yang terbuat dari kertas. Karya 3 dimensi yang terbuat dari plastisin atau tanah liat itu dibuat dengan cara membentuk. Jadi kita membentuknya. Bahan yang digunakan yaitu plastisin atau tanah liat. Jadi dibentuk dengan tangan ya. Jadi contoh bentuknya yaitu berbagai binatang, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Dan yang ketiga, karya 3 dimensi terbuat dari kayu, di mana itu dibuat dengan cara digergaji atau disatukan dengan paku. Jadi alat dan bahan pembuatan karya 3 dimensi dari kayu itu adalah kayu, gergaji, paku, dan palu. Contohnya itu meja, kursi, dan lemari. Nah, jadi di sini ya mudah-mudahan Anda bisa mempelajarinya lagi ya tentang pembuatan karya 3 dimensi. Kemudian kita juga ada mempelajari keragaman karakteristik individu. Nah, di sini dalam masyarakat ya pasti kita ada menunjukkan perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Jadi karena adanya karakteristik individu dalam masyarakat itu sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, makanya manfaatnya itu sangat banyak. Contohnya, yang pertama, manfaatnya adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Kemudian, di sini ya, kita juga akan mempelajari yang di pembelajaran keenamnya itu adalah bentuk-bentuk karya 3 dimensi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau yang pertama ya gambar 1 ini adalah dari
terbuat dari kertas bisa. Kemudian dia bentuknya biasanya rumah. Kalau ini dari plastisin. Kemudian kalau yang ketiga bisa dari kayu ya, tapi agak sulit kalau pembentukan dari kayu. Dia biasanya kalau lebih gampang itu meja, kursi dan sebagainya, lemari juga. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar dan sampai jumpa.